سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah, inayah serta nikmat-nikmatnya, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah kembali di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia. Kita sekarang sudah berada di 10 akhir bulan Ramadan, yang mana ujar Nabi itu merupakan itqum minan nar, kemerdekaan daripada api neraka. Dan kita berharap perkumpulan kita ini akan membawa kebaikan kelak sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sama-sama kita berbaharui niat i'tikaf kita di masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja ku beriktikaf pada masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seminggu yang telah lalu kita mendengar cerita bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat bersih dan sangat dekat dengan Rasul ketika si laki-laki itu duduk dan bertanya kepada Rasul tentang Islam. Nabi pun menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan engkau diri dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau dirikan salat, engkau bayar zakat, engkau puasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika memiliki kemampuan. Lalu si laki-laki tersebut mengatakan, sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Sayyidina Umar yang hadir ketika itu berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran ke Sayyidina Umar, ini orang bertanya tapi dia juga yang membenarkannya. Lalu sambungan hadisnya, si laki-laki tersebut kembali berkata, ujar si laki-laki, fa'akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang iman. Apa itu iman? Bagaimana itu iman? Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Ujar Nabi, nangaran iman itu bahwa engkau beriman, percaya
membenarkan dengan sepenuh hati dengan Allah dan malaikat-malaikat Allah dan kitab-kitab Allah dan para rasul Allah dan hari kiamat, dan engkau pun percaya dengan ketentuan Allah baik atau buruknya. Maksudnya adalah seseorang itu bisa dikatakan sebagai mukmin, orang yang beriman, bila dia memiliki pondasi iman yang 6, atau kita rajak menyebutnya rukun iman. Yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu adalah dengan meyakini, mempercayai bahwa Allah itu maha ada dan Allah Tuhan satu-satunya, serta meyakini dan menetapkan bahwa segala sifat kesempurnaan itu adalah milik Allah, dan mensucikan daripada Allah segala sifat-sifat yang dianggap kurang. Artinya jangan sampai ada sifat yang kurang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman dengan Allah. Lalu bagaimana seseorang itu bisa untuk menafikan, menolak sifat-sifat yang kurang bagi Allah dan menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah? Para ulama di dalam kitab-kitab tauhid mengatakan bahwasanya tidak bisa seseorang itu dikatakan beriman kecuali dia mengenal yang disebut dengan aqaidul khamsin, akidah yang 50. Di antara akidah yang 50 itu adalah sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus atau jaiz bagi Allah. Artinya apa? Orang mengaku sebagai orang yang beriman mesti mengetahui 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz bagi Allah. Bila kada mengetahui, sebagaimana perkataan Imam As-Sanusi dan Ibnul Arabi, orang yang kada kenal dengan sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz beserta dalil-dalilnya walaupun hanya secara jumlah, itu orang kada kawa disambat beriman. Bila kada beriman, berarti orang itu kafir. Itu bahaya. Makanya oleh para ulama, di antara awal wajibin, awal yang wajib diketahui oleh seseorang, sebagaimana dalam hadis kan Nabi menyebutkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap orang muslim. Nah, nang wajib itu nang mana ilmunya? Nang wajib itu di antara awal yang wajib itu adalah mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Itu yang pertama. Makanya mulai sejak dahulu kala sudah, mulai bahari sudah, itu nang pertama diajarkan orang tua kepada anak itu adalah tentang sifat 20. Padahal anak-anaknya ada ngerti ya apa sifat 20 itu, tapi dinyanyiakan lagu sifat 20 sambil ma'ayun dinyanyiakan sifat 20, di sekolahan dilajari sifat 20, mengaji tiga Al-Quran dilajari sifat 20, malam hari pulang mengaji. Kalau orang bahari kan pada cukup tiga Al-Quran aja, imbah tengah hari 3 Al-Quran, malam mengaji pulang kan di rumah guru mengaji, sifat 20 juga dilajari. Sekedar tahu, ingat dan tahu tentang dalil, walaupun memikirkan belum sampai. Karena apa? Karena itu kewajiban.
karena itu kewajiban. Nah cuma kita sekarang pada tahu praktiknya. Apakah masih di tempat-tempat mengaji itu dilajari sifat 20, ataukah sifat 20 itu hanya lagu ada di HP aja lagi? Dalam praktik keseharian orang kada ada yang kenalnya, kita ada tahu. Nah lalu bagi orang tua di antara kewajibannya itu adalah mengontrol, mengetahui apa yang didapat oleh si anak. Jangan sampai anak ini tentang ilmu-ilmu nang kada wajib diketahui inya haram, tapi nang wajibnya kada tahu. Karena apa? Karena keimanan itu terhenti, dalam arti kata kada akan sah kecuali orang itu mengenal sifat yang wajib, sifat mustahil, dan sifat yang jaiz bagi Allah tersebut. Karena apa? Karena itu memang berguna bagi hati kita, bagi pikiran kita, untuk menafikan setiap sesuatu yang kada pantas untuk Allah dan menetapkan segala kesempurnaan bagi Allah. Nah, dalam sifat itu kan jelas sudah ada wujud, Allah itu maha ada. Ada kidam, Allah itu la awwala lahu li wujud, kada ada permulaan bagi Allah. Allah itu kadang memiliki permulaan. Nah, karena kan ada pemikiran termasuk ulun dulu kayak tujuan mau memikirkan kayak kalau ada mulanya itu pikirkan segala sesuatu itu ada aja mulaannya. Oh ternyata Allah Ta'ala itu bukan sesuatu. Allah Ta'ala bukan sesuatu. Kita berpikir karena kalau keluar daripada ngarannya waktu, karena itu di luar pengetahuan kita. Di luar pengetahuan kita. Kita kan ada pengalaman tentang sesuatu yang kada terkait dengan waktu, pasti terkait. Kenapa? Karena kita ini mulai lahir sudah menjalani dengan waktu. Padahal sebelum adanya matahari, sebelum adanya bulan, sebelum adanya bumi, ada dengan siang dan dengan malam. Karena kada ada siang malam, kada ada istilah waktu. Kada ada istilah waktu. Allah sudah ada sebelum adanya waktu. Kada ada permulaan bagi Allah. Nah sudah ada waktu diciptakan Allah, langit, bumi, matahari, bulan, siang, malam, lahir kita. Lalu kita ini ada waktu lahir. Karena mati pun kayak itu juga ada waktu mati, karena kita tercipta di dalam waktu. Nah itu kidam bagi Allah. Dan Allah pun baqa, maha kekal. Allah kada terkait, kada ada akhir baginya. Kenapa? Ngarannya aja sudah di luar waktu. Kada ada kaitan dengan waktu bagi Allah. Nah makanya Allah tuh mustahil berharu, mustahil panah atau binasa juga. Nah itu diantara sifat yang wajib diketahui oleh setiap orang yang beriman. Setiap orang yang beriman. Kalau orang tuh hendak beriman, hendak mengaku bujur-bujur sebagai orang beriman, maka wajib mengetahui sifat-sifat tersebut. Sampai 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, dan 1 sifat yang jaiz. Untuk apa? Untuk menafikan sifat-sifat kekurangan bagi Allah dan apapun yang ada pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Rasul pun menyebutkan di antara iman itu bahwa engkau beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahu. Malaikat itu kada pernah maksiat kepada Allah. Sesuatu yang diperintahkan pasti mereka kerjakan. Makanya malaikat itu ada yang diciptakan mulai awal diciptakan diperintah oleh Allah untuk sujud hanya sampai hari kiamat. Ada yang diciptakan untuk mendoakan kaum muslimin, mulai dicipta sampai hari kiamat mendoakan kaum muslimin juga.
Nah, cuman di antara malaikat yang begitu banyak, 10 di antara malaikat itu wajib diketahui oleh orang yang beriman sebagai bukti bahwa dia percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi bukan hanya 10 malaikat itu banyak, cuman yang wajib diketahui ada 10 malaikat itu. Dan itu sudah pelajaran kekanakan, sudah pelajaran kekanakan mestinya ingat sampai seumur hidup itu. Ada Jibril, ada Mikail, Israfil, Israel, ada Munkar, ada Nakir, ada Rakib, ada Atid, ada Malik, ada Ridwan. Nah, semuanya dengan tugasnya masing-masing. Itu malaikat yang wajib diketahui. Tahu kita malaikat Jibril tugasnya itu membawa wahyu kepada para nabi, para rasul. Wahyu imamnya nabi ada lagi, rasul ada lagi. Apalagi tugas Jibril, pensiunnya Jibril ada pensiun. Oleh para ulama dikatakan di antara tugas Jibril sekarang itu adalah menghadiri sholat jenazah orang-orang yang soleh. Bila orang itu meninggal, orangnya baik, sembahyang situ sembahyang kifayah, di situ Allah kirim Jibril 4 mendoakan juga, 4 mendoakan. Nah, itu di antara tugasnya si Jibril. Nah, malaikat Jibril itu adalah pemimpin di antara malaikat seluruhnya. Nah, malaikat seluruhnya. Dan kita wajib meyakini ke-10 malaikat tersebut serta meyakini ada malaikat lain pada 10 itu. Wajib meyakini. Kayak apa bentuknya malaikat? Malaikat bentuknya bisa berubah-ubah. Namun seandainya malaikat itu menampakkan wujud aslinya, maka kita ada sanggup melihatnya. Kenapa? Kan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibawa oleh Jibril mulai Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Naik langit pertama, kedua, ketiga, Jibril masih rupa biasa. Nah, begitu sampai di Sidratil Muntaha, Jibril menampakkan wujud aslinya. Jibril memiliki puluhan sayap. Satu sayap Jibril aja, sabalah sayap Jibril itu di bawahnya kalau disusun 7 bumi dan langit. Makanya Jibril tidak pernah menampakkan wujud aslinya di hadapan Rasul ketika berada di bumi. Karena apa? Kada muat bumi. Nah, tapi di Sidratil Muntaha Jibril menampakkan bagaimana wujud aslinya. Makanya Jibril itu oleh para ulama dikatakan bila datang kepada Nabi itu menyerupai seorang pemuda yang di kalangan sahabat. Pemuda itu adalah pemuda yang paling tampan, yaitu Dihyatul Qalbi. Ada sahabat Nabi yang namanya Dihyah Al-Qalbi. Itu sahabat Nabi yang paling buas di kota Madinah. Sampai-sampai bila ada Dihyatul Qalbi itu lalu di kampung, lalu di gang, binian yang ada di gang itu masukkan ke rumah pendataan supan, binian yang supan melihat masuk ke dalam rumah, tapi membuka jendela sedikit, membuka jendela sedikit, apa orangnya bungas. Nah, Jibril bila datang kepada Rasul menyerupai seseorang yang bungas. Nah, menyerupai seorang yang bungas, yaitu qalbi. Itu kebiasaannya, walaupun bisa aja datang dengan rupa-rupa yang lain. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, itu malaikat wajib diketahui. Dan ujar Nabi SAW di antara iman itu juga beriman dengan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah itu yang wajib diketahui sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Itu ada 4. Yang pertama itu ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berusia 40 tahun genap. Nah, Al-Quran. Jadi 4 kitab ini wajib diketahui. Kalau kita tahu Quran aja
Mau. 4 wajib diketahui walaupun hanya sekedar nama. Isinya kayak apa? Isinya adalah syariat-syariat Allah yang ketika Allah turunkan Al-Quran, maka 3 daripada kitab sebelum Al-Quran itu dihapus syariatnya. Artinya apa? Ketika Allah turunkan Al-Quran, masih ada orang yang berpegang dengan Injil, masih ada orang yang berpegang dengan Taurat, masih ada orang yang berpegang dengan Zabur, maka apa yang dijalaninya daripada syariat itu dinyatakan batal, ada sah. Ada sah. Nah, apa yang ada di dalam Al-Quran itu menasah syariat yang sebelumnya itu. Nah, makanya agama yang dijadikan Allah untuk kita lewat perantara Nabi Muhammad SAW itu disebut agama yang penyadap. Syariatnya berbeda dengan syariat nabi-nabi dahulu. Berbeda dengan syariat nabi-nabi dahulu. Syariat Nabi Musa, seorang laki-laki boleh kawin dengan perempuan berbahagia boleh. Makanya Nabi Musa itu berapa bisi bini, ada yang meriwayatkan 99, ada yang meriwayatkan beribu-ribu, ada bininya Nabi Musa. Seolah-olah kayak ada berharga binian waktu itu. Datang syariat Nabi Isa. Syariat Nabi Isa, perempuan itu dikawini seumur hidup hanya boleh 1. Bahagia benar binian dengan Nabi Isa. Hanya boleh 1. Kada boleh dimadu. Tapi akibatnya apa? Terjadi perselingkuhan yang merupakan kejadian yang kada dihalalkan. Berzina orang. Kenapa? Ada kawin lagi. Datang syariat Nabi Muhammad, dibolehkan orang kawin lebih dari 1 dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat, dan disuruh untuk adil dalam perkawinannya, namun kada boleh lebih daripada 4. Kada boleh lebih daripada 4. Sadar. Umat dahulu syariat Nabi Musa itu kalau orang yang hendak menghilangkan najis, dipotong bagian yang najis, baju tahanan darah, tatap bajunya tambali bahasa. Di zaman Nabi Isa, najis itu kada terlalu dianggap terlalu ringan. Nah, zaman Nabi Muhammad, di masa Nabi Muhammad, syariat kita najis itu ada ketentuan cara menghilangkannya. Cuman kada sampai ditatap, sadar aja. Nah, itu syariat yang dijalankan sebagaimana ada dalam kandungan Al-Quran, yang mana itu menasah, menghapus syariat-syariat sebelumnya. Nah, itu kitab-kitab Allah wajib diketahui dengan 4. Adakah lagi kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi yang lain daripada 4? Ada, dan kita wajib meyakininya walaupun kita ada tahu apa aja kitabnya. Karena ada suhuf Syith, ada suhuf Ibrahim, ada macam-macam suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi tertentu. Cuman kada disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan itu hanya 4 nama kitab yang diturunkan Allah kepada nabinya. Lalu 4 itu cukup untuk pengetahuan kita, dan wajib bagi kita meyakini selebihnya itu ada. Ujar Nabi juga, di antara iman itu adalah beriman, percaya dengan para rasul-rasul Allah. Nah, ketentuan beriman dengan para rasul ini oleh para ulama wajib bagi setiap orang yang beriman mengetahui kepada 25 rasul secara rinci. Dalam arti kata tahu lawan ngaran-ngarannya. Untuk susunan tahu huruf-huruf ada berapa. Disuruh nyambat ke 25-nya, Sambat, Adam, Idris, Uhud, Shalih, seterusnya maka sambat 23 aja. Ada sampai 25, ada kali yang kedua berarti.
apakah orang ini kalau disebut beriman? Ditanya dulunya, ditanya. Si Adam itu nabi yang ada, nabi aja. Idris nabi aja, Nuh nabi aja. Disampaikannya ditemui setiap nama-nama nabi, inya kalau menjawab bahwa itu adalah nabi, maka ini orang cukup sudah sebagai pengetahuannya kepada 25 nabi yang wajib diketahui itu. Artinya walaupun mun disuruh menghafali jangan hafal-hafal, cuman mun ditakuni ingat bahwa ini nabi, ini kada. Ini nabi, ini kada, bisa membedakan. Nah maka itu cukup keimanan orang kepada para rasul itu. Dan para rasul itu memiliki 9 sifat yang menggenapi 41 sifat yang bagi Allah. 41 kan wajib 20, mustahil 20, 1 yang jais 41. 9 sifat bagi para rasul, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jais. Itu pun wajib diketahui oleh orang beriman. Wajib diketahui oleh orang beriman. Disebutlah itu akidah 50. Akidah 50 terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Ada 41 sifat yang wajib, mustahil, jais bagi Allah. Muhammadur Rasulullah terkandung 9 sifat wajib, mustahil, dan jais bagi para rasul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah itu ilmu yang wajib diketahui dan termasuk awwalu wajibin. Untuk ilmu yang lain itu kalau ada ilmu yang hanya umpatan tren, macam kayak sekarang, mungkin sekitar 7 tahun terakhir itu orang hobi, orang ketujuh memasukkan anak sekolah itu kesekolahan yang di situ menghafal Al-Quran, atau katakanlah rumah-rumah tahfiz. Itu sangat baik, itu sangat baik. Nah namun jangan sampai seorang anak hafal Quran tapi dalam urusan Islamnya, imannya, ia memiliki kekurangan. Itu jangan sampai. Artinya apa? Sebelum ia menghafal Al-Quran, sebelum ia mengetahui seluk-beluk Al-Quran yang lebih dalam, ia wajib mengetahui bagaimana cara menunaikan kewajibannya, cara menjauhi apa yang diharamkan, dan apa yang wajib ditanamkan di dalam hatinya daripada iman. Jangan sampai hafal Quran sembahyang pada lisan. Jangan sampai hafal Quran sifat 20 pada tahu. Bahaya itu. Kenapa? Kadang dosa sembahyang atau sembahyang kada sah, Islamnya ada wujud. Sifat 20 kada tahu, imannya kada wujud. Sedangkan syarat orang itu bisa masuk surga, sah dalam beribadah, itu ada Islam dan iman. Amun orang ada beriman, itu kekal di dalam neraka. Itu bahayanya. Itu bahaya. Dan itu suah pernah kejadian. Ada orang ini kalau mungkin 10 tahun lewat, itu kan kalau kita mencari rumah tahfiz itu tanggalin sedikit. Jadi ada orang yang menyekolahkan anaknya tujuan segala hafal Quran, nang kawitan itu guru TPA. Jadi anak-anak ini hafal Quran disekolahkan ke Jawa, sekolah ke Jawa, akar ke tahfiz. Cuman nang salahnya si orang tua ini kada mau kontrol, napa nang dipelajarinya di situ. Cukupkah sudah ilmunya untuk kebenaran Islamnya, kebenaran imannya? Kada dikontrol. Mulik ke kampung tahun ini berapa juz hafal sudah? 10 lebih. Alhamdulillah. Pas sembahyangan sekalinya, orang sembahyang Allahu Akbar datang terlambat. Imam sudah sujud, dia datang Allahu Akbar, rukuk seorang, i'tidal seorang, sujud seorang. Mengaku imam, Bapatihahan ada. Mengaku imam, bertumakninah ada, mengakunya. Sembahyang kan bisa. Padahal orangnya hafal Quran 10 juz lebih. Balik orangnya sudah mulai kekanakan dia karena tahfiz Quran, tapi lepas kontrol dari orang tua. Nah ini bahayanya.
Makanya kayak apapun anak tuh sekolah, dimanapun anak tuh sekolah, orang tua wajib mengetahui cukupkah ilmu yang wajib diketahuinya untuk diketahui oleh si anak tadi. Bila kada cukup, orang tua wajib mengajari ilmu yang wajib itu kepada si anak. Pernah juga waktu bulan Maulid kan di antara kewajiban kita beriman kepada para rasul itu oleh para ulama dikatakan mengetahui di mana lahirnya Rasulullah, mengetahui kemana hijrahnya Rasulullah, mengetahui di mana wafatnya Rasulullah dan dimakamkan, serta mengetahui siapa saja istri Nabi, abah Nabi, mama Nabi. Itu di antara kewajiban yang mesti diketahui. Jadi waktu bulan Maulid kan yang dibahas tentang itu, tentang Rasulullah. Di antara anak-anak yang hadir ketika itu oleh si guru ditakuni, bila kau menjawab, jadi guru beri hadiah. Senang teman-teman. Nah akhirnya dipanggil satu persatu, takuni satu persatu. Siapa nama abah Nabi? Jawab Abdullah. Tahu diberi hadiah. Dia belum Saikom. Siapa mama Nabi? Aminah. Saikom belum di mana Nabi lahirkan? Di Makkah. Kemana Nabi hijrah? Ke Madinah. Wafat Nabi di mana? Di Madinah. Takuni di mana sekolah? Sekolah ketika Al-Quran biasa. Nah di mana tahunya? Di rumah rancak kawitan mengutarakan lagu nan Rohatil Atiyar Tasdur itu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Apa? Ingat si anak. Walaupun kadang istilah kawitan duduk mengajari si anak, tapi anak tahu berkat pemutar itu. Rancak dia menghadiri orang-orang saruan di undangan maulid, orang menyair syair itu. Nah lalu si anak tahu. Ada satu orang di antara si anak tahu ini sekolah di mana? Sekolah di Tahbis. Tahbis mana? Tahbis bukan sebelah kalinya. Nah, di Barabba itu ada. Termasuk bangunan paling megah Tahbis di Barabba itu ampun bubuhan anti maulid. Namun urusan bacaan bukannya haram. Bacaan haram. Yang belajar Makkah. Belajar Makkah lalu lagunya asal di Makkah. Iya. Lalu itu memberi orang kepingin. Jadi ditangati sudah oleh keluarga. Ada urusannya kalau anak kasih itu kalau tak umpat kena anti maulid, tak umpat kena anti haul. Kada hakun lagi tuntung sembahyang berwirid tuan orang. Kada maai, kada bahai. Ulun mantar anak nyumpat tahbisnya aja. Yang ada umpat yang lainnya. Iya, ini umpat tahbisnya aja. Cuman sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada si anak. Nah si anak ini ditanya, nah siapa nama istri Rasulullah SAW yang paling terkenal? Si kakak-kakak tangan. Padahal tak tuh yang lain. Nang lain kasih tika, kemudian kau menjawab ini istri sudah. Kada tahu siapa bini Nabi. Ayo ganti pertanyaan, Nabi dilahirkan di mana? Kada tahu juga. Padahal ini adalah awal wajibin sebagaimana disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Sidin Fathul Mu'in. Sesuatu yang pertama-tama wajib diketahui, diberitahu kepada si anak tentang di mana lahirnya Rasulullah SAW. Ini kan tahu lalu Nabi. Hendak beriman, hendak cinta, jauh tentang ini. Nah, akibat apa? Akibat kada tak kontrol ketika ia belajar. Nah, kawitan pada tahu cukupkah pengetahuan si anak ataukah kada. Nah, makanya di antara untungnya kita masih melaksanakan peringatan Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, ada nuzulul Quran, ada macam-macam peringatan yang disangkutkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit banyaknya itu mengingatkan kita bahwa pada bertepatan tanggal tersebut pernah terjadi peristiwa besar yang sangat berpengaruh bagi umat Islam. Nabi lahir, Isra Mi'raj, diwajibkan sembahyang. Nah, nuzulul Quran, awal pertama Nabi diutus menjadi seorang rasul.
Amun kadada peringatan itu jarang-jarang orang belajar tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bahayanya. Kalau anak sekolah tapi kadada di gunung, maka dari itu mestinya kalau di sekolah tempatnya sekolah menghafal Quran, kadada pelajaran tentang apa aja rukun Islam, rukun iman, bagaimana itu sifat 20, bagaimana mengenal Rasulullah, maka orang tua mesti menambah pengetahuan si anak dengan mencarikan guru atau mengantar si anak kepada guru yang bisa mengajarinya. Ampun kada hawa mengajari seorang itu. Ampun kada hawa mengajari seorang. Jangan dilihatkan anak kada tahu sama sekali itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena memang di akhir zaman itu Sayyidina Abbas pernah mengatakan, Ibnu Abbas pernah mengatakan, di antara ciri akhir zaman itu banyak orang-orang yang hafal Quran tapi sedikit yang paham agama. Sedikit yang paham agama. Itu bahayanya. Banyak orang yang hafal Quran tapi agama tidak tahu. Kita belajar sembahyang mulai lagi harus sembahyang, jangan bergerak-gerak ya kita. Jangan bergerak-gerak. Ada orang sekolahnya menghafal Quran luar semata, tapi ada disertai dengan pendidikan dasar agama. Lalu jadi imam bacaan haram, tapi kayak orang bejugit sembahyang. Kada singganaan. Kenapa? Akibat pelajaran dasar agama ada diketahui. Sedangkan pelajaran dasar agama, cara sembahyang, cara kita menjadi seorang muslim yang bujur, mukmin yang bujur, itu adalah fardu ain diketahui. Sedangkan menghafal Al-Quran itu hanya fardu kifayah. Artinya bila ada aja yang hafal, itu yang lain kena menghafal kan bapak. Nah cuman ibadah fadilatnya dah nama hafal. Namun jangan dilupakan kewajiban yang mesti diketahui oleh setiap orang itu. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan kembali di antara iman itu adalah beriman percaya dengan hari akhir dan apa-apa yang ada di hari akhir. Ada alam barzakh, ada hari dibangkit, ada hari dihisab, ada hari ditimbang, ada hari manusia itu dimasukkan ke dalam surga, yang mana beruntung, yang celaka dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah bagian percaya dengan hari kiamat. Percaya dengan hari kiamat. Dan ujar Nabi juga, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman dengan takdir ketentuan Allah baik ataupun buruk. Segala sesuatu yang terjadi kita wajib meyakini itu adalah ketentuan Allah. Protes bolehlah, kada boleh protes. Kita orang beriman disuruh mengambil sikap yang jujur dan sangka baik kepada Allah. Bila yang terjadi itu adalah nikmat bagi kita, maka kita sebagai orang beriman wajib ridha dan mensyukuri nikmat tersebut. Sedikit banyaknya mesti ridha dan bersyukur kepada Allah. Yakin bahwa itu kehendak Allah, sekiranya kita dapat pahala syukur. Nah bila yang datang kepada kita itu adalah musibah, maka kita sebagai orang beriman wajib ridha, jangan protes kepada Allah. Kenapa ulun kanan nang lain kada? Dah boleh. Mesti ridha dan ambil sikap untuk bersabar. Sangka baik Allah hendak memberi pahala sabar. Karena pahala sabar itu ganal benar. Ganal benar pahalanya. Bila yang didapat itu diberikan kepada Allah untuk kita itu adalah ketaatan, awal menggawe ibadah, maka bersyukur kepada Allah dan jangan sampai kita merasa kita mengharap ibadah itu. Kenapa? Kalau kada Allah yang memberi anugerah kepada kita, ada bakalan dijadikannya ahli ibadah kita. Nah, jadi jangan ujub, jangan merasa kita mengharap ketika kita beribadah. Kalau kita jatuh kepada maksiat, kita pun wajib ridha, kada boleh protes. Kenapa Allah dikata awal ampih menggawe dosa? Teman-teman menggawe dosa pula. Jangan protes gitu aja, menyesal silahkan. Cuman sangka baik, Allah hendak mengajarkanku tentang taubat. Allah hendak mengajariku taubat dan memberiku pahala taubat. Banyak orang-orang yang dijadikan Allah kekasihnya, padahal sebelumnya mereka itu terkenal sebagai ahli maksiat. Tapi karena apa? Karena adanya taubat tadi. Karena adanya taubat. Nah itu sangka baik kepada Allah.
Segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah dan wajib kita meyakininya atau mengimaninya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian di dalam hadis ini Rasul SAW ditanya kembali oleh si laki-laki tentang ihsan. Ihsan yang Nabi adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak bisa, maka yakinilah bahwasanya Allah menyaksikan. Dimanapun engkau berada, Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Kita beribadah, sumpah pun gak ada bujur-bujur. Kenapa? Allah melihat. Allah minta yang sempurna ibadah kepada kita. Mungkin kita ada datangkan yang sempurna, kita menyupani diri kita seorang. Itu ihsan. Ada kalau kita berbuat ihsan, kalau kita kadang sadar bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian si laki-laki tersebut kembali bertanya tentang hari kiamat. Nabi pun menjawab, yang ditanya itu tidak lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Artinya sama aja, Nabi kita ada tahu. Sama ada tahu ya apa kiamat itu. Cuman yang laki-laki, kenapa tanda-tandanya kiamat itu? Nabi pun menjawab, ujar Nabi, yang artinya bahwa melahirkan seorang budak akan tuannya, dan engkau melihat orang yang fakir tidak memiliki pakaian, sandal pun tidak ada, tapi mereka bermegah-megah di dalam membangun bangunan. Itu tanda Nabi akhir zaman. Duit tapi ada, akun haji berhutang asal diisi rumah mewah. Itu tanda akhir zaman Nabi. Orangnya fakir, hendak diisi rumah haram. Dan oleh para ulama, setiap rajaki itu pasti diganti sebagaimana dalil dalam Al-Quran. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kita keluarkan dari nafkah itu Allah pasti mengganti. Napa yang diganti? Itu seluruhnya diganti kecuali dua aja ulama. Yang pertama, harta yang dipakai untuk maksiat, bila kita pakai harta untuk maksiat kada diganti oleh Allah. Yang kedua, bilanya harta dipakai dasar maulah rumah. Nah, bila maulah rumah itu ada tak boleh lagi duitnya. Amun dipakai tulak haji, tulak umrah, memberi kurang, itu diganti terus oleh Allah. Mun rumah. Nah, itu diantaranya yang disebutkan oleh Rasul tanda hari kiamat banyak bangunan-bangunan mewah itu. Padahal kan memadai lawan keadaan ampunnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu Rasul SAW menceritakan beberapa hari berikutnya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya kemarin? Jar Umar, dia yang lebih tahu, kami tidak tahu. Jar Rasul SAW, itu adalah Jibril mengajari kalian tentang agama kalian. Jibril datang menyerupai seorang laki-laki yang sangat bersih untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang agama Islam itu kayak apa. Oh, ternyata dalam kandungannya ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Nah, mudah-mudahan dijadikan Allah kita sebagai hambanya yang beriman, Islam yang sebenarnya, dan kita selalu bisa berbuat ihsan, serta kita dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak Islam, iman, dan ihsan kita, dan dijadikannya hambanya kita yang hamba sebagai hamba yang bertakwa baik di dunia dalam keadaan apapun, dan jadi orang yang beruntung nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Salah khilafun dimakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.